membantu juga. Dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Secara global, saya lebih paham bagaimana IS itu mendukung bisnis lintas negara, misalnya kayak lewat pembayaran digital payment gitu, data analysis dan juga consumer insight yang emang digunakan di Taiwan. Yang paling berkembang itu mungkin adaptability ya, karena ya kita belajar untuk adapt di negara lain yang sangat-sangat beda dengan sangat-sangat beda dengan negara yang kita tinggal. Jadi itu ya melatih adaptability gitu, karena kayak dalam waktu yang singkat kita harus udah bisa adapt dengan lingkungan yang ada agar kita bisa survive di situ. Mungkin untuk manfaat terbesar untuk karir itu karena pengalaman ini tuh menambah daya saing global, jadi tuh saya juga terbiasa dengan lingkungan yang multicultural dan juga exposure teknologi baru. Mungkin bisa ke ini ya, kayak kalau misalkan di Taiwan itu kan kita daily assignment kita tuh kan lebih ke case study ya, sedangkan kalau di BINUS itu case study itu mungkin pada saat ujian atau enggak saat project mungkin bisa diterapkan, karena kenapa? Itu melatih untuk kita critical thinking kita gitu. Jadi menurut saya boleh itu coba diterapkan. Lalu juga mungkin bisa menghubungkan teori langsung dengan praktiknya. Jadi kita kayak kalau kita belajar teori yang kita ketahui itu bukan cuma teorinya, tapi dalam real case study-nya tuh seperti apa. Saya kemarin itu sempat mengerjakan project di kelas international marketing. Jadi itu project itu kita harus merancang sebuah bisnis. Jadi kita merancang sebuah bisnis dan gimana strategi kita untuk melakukan pemasaran ke luar Taiwan gitu. Jadi ya dari kita analisa marketnya itu pasarnya seperti apa, lalu juga cultural awareness-nya itu seperti apa, gimana kita bisa bertahan di negara-negara itu, karena kan memang setiap negara itu punya culture yang berbeda-beda. Jadi ya di situ kita juga research juga, kita analisa bagaimana agar bisa usahanya bertahan di situ. Saya belajar menggunakan RStudio untuk analisa data, dan ya di BINUS belum sempat sih belajar terkait dengan RStudio ini. Sebenarnya IS itu dianggap sebagai inti dalam mendukung bisnis zaman sekarang ya, karena IS itu menekankan kayak bagaimana sistemnya itu bisa membantu mengambil keputusan manajemen dan juga efisiensi akuntansi. Saya jadi lebih yakin sih kalau misalkan information system itu punya masa depan yang cerah di berbagai sektor, terutama karena digital transformation itu semakin penting di dunia bisnis. Saya tertarik untuk mencoba S2 di China sih, karena ya China sendiri teknologinya, perkembangan teknologi digital dan innovation-nya itu cukup pesat dan juga relevan di bidang information system. Pesan dari aku sih, persiapkan diri kalian sebaik mungkin, apalagi mental. Enggak sih, dan juga bahasa. Tapi kalau misalnya kalian nekat, nggak apa-apa. Ya, jangan takut lah untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena kan kalian juga nggak tahu opportunity yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian keluar dari zona nyaman. Karena study abroad itu nggak cuma soal akademik, tapi juga pengalaman hidup yang bisa membentuk cara pandang kalian secara global.